Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah hal kerajaan surga. Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis biji yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada para murid-Nya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salah satu kekhasan dari pengajaran Yesus adalah menggunakan perumpamaan. Kita pasti bertanya, mengapa? Yesus menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan pokok dari ajarannya yang hendak disampaikannya kepada para pendengarnya. Dengan cara demikian, Yesus tidak hanya berbicara kepada pendengarnya melalui hal yang dapat ditangkap oleh pikiran pendengar, tetapi juga sesuatu yang menyangkut perasaan dan hati para pendengarnya. Dengan memakai perumpamaan, Yesus mengundang para pendengar untuk berpikir, berpendapat, mengambil sikap, bahkan mengubah sikap untuk diselaraskan dengan ajarannya. Dan Yesus menggunakan perumpamaan juga supaya kita para pendengar yang sekarang menemukan makna yang selalu baru, namun tetap berakar pada inti ajarannya. Kita pun diajak untuk terus-menerus merenungkan sabda-sabda Allah, karena sabda Allah meskipun sudah berabad-abad lamanya, selalu mempunyai makna yang selalu baru untuk kita saat ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak dan mengundang kita untuk merenungkan bacaan Injil pada hari ini dengan menemukan makna baru dalam hidup kita. Injil hari ini berkaitan dengan kerajaan Allah yang diumpamakan dengan biji sesawi. Perlu kita ingat bahwa berbicara tentang kerajaan Allah selalu berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kasih, atau nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang membuat kita menjadi atau layak disebut sebagai anak Allah.
Dan Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Biji itu setelah ditanam, kemudian bertumbuh dan berkembang menjadi lebih besar, sehingga burung-burung di udara bersarang dalam naungannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salah satu pesan yang bisa kita renungkan dan menjadi inspirasi bagi kehidupan kita dalam bacaan Injil pada hari ini adalah kita diajak untuk terus-menerus menabur benih-benih kasih, benih-benih kebaikan, benih-benih kebajikan dalam hidup kita, baik dalam hidup keluarga, dalam hidup menggereja, maupun dalam hidup bermasyarakat bersama dengan orang yang berbeda dengan kita. Saya sungguh menyadari bahwa menerapkan hal ini dalam kehidupan secara konsisten dan secara terus-menerus menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi saya dan juga bagi Anda. Karena kita seringkali mendapat godaan untuk putus asa, untuk menyerah, godaan untuk menjauh dan berbelok dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ketika kebaikan yang kita lakukan tidak mendapat apresiasi, ketika kebaikan yang kita lakukan tidak dihargai, ataupun ketika kebaikan yang kita lakukan mendapat penolakan dan tidak seperti yang kita harapkan. Apa yang tadi kita niatkan baik seringkali berakhir dengan sakit hati, marah, kecewa, dan putus asa. Persis seperti itulah yang menjadi peluang besar orang baik menjadi berubah arah. Adalah hal yang normal ketika kita merasa bangga, ketika kita merasa senang, apabila kebaikan yang kita lakukan mendapat apresiasi. Hal yang wajar juga ketika kita sudah berkorban banyak dan besar harapan dari kita untuk dia apresiasi. Entah kita sadari atau tidak, pasti ada. Sebagai manusia, hal-hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam kehidupan kita. Kembali lagi ke bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah seperti tumbuhan yang bertumbuh dari biji hingga berbuah dan berguna bagi yang lain. Pertumbuhan itu sedikit demi sedikit, bahkan tidak dilihat secara kasat mata. Tidak ada orang yang tahu, bahkan tidak ada orang yang peduli ketika pertumbuhan itu terjadi. Tapi yang jelas bahwa ketika bertumbuh ada kehidupan di sana, ada perkembangan, ada bergerak keluar, buah dan cabang hanya merupakan hasil dari pertumbuhan itu sendiri. Jika kerajaan Allah itu kita artikan sebagai kebaikan-kebaikan dan nilai luhur hidup manusia, nilai yang membuat kita menjadi anak Allah, dan nilai-nilai kebaikan itu berasal dari Allah, maka pertumbuhan kebaikan dan kebajikan itu memang seringkali tidak terlihat jelas. Kalau sebelumnya besar, benih itu sudah dimatikan, maka selesai sudah pertumbuhannya. Tetapi jika dibiarkan, dijaga, dirawat, dan dihidupkan, hasilnya pasti sungguh luar biasa. Saudara-saudariku yang terkasih, satu pesan yang bisa kita petik pada bacaan hari ini, jangan pernah lelah, apalagi berhenti untuk menabur benih-benih kasih, benih-benih kebaikan. Kecewa, putus asa, sakit hati, marah menjadi hal yang wajar dan pasti. Dan itu pasti selalu kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi kita diajak untuk jangan hanya berhenti di situ. Tuhan selalu menunjukkan jalan dan cara yang berbeda yang bisa kita jalani. Tuhan juga jauh lebih kreatif untuk bertindak. Jika kita berhenti pada kekecewaan, jika kita berhenti pada putus asa, maka tamatlah benih yang tumbuh itu dan tidak akan pernah berbuah lagi. Saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah berhenti berbuat kebaikan, karena kebaikan itu pun
akan selalu memberi dampak bagi hidup orang lain dan juga bagi hidup kita sendiri. Kebaikan yang kita lakukan akan selalu membawa berkat bagi orang lain dan juga bagi diri kita dan juga bagi keluarga kita. Kita pun diajak untuk selalu konsisten, selalu terus-menerus menaburkan kebaikan dimanapun kita berada, dimanapun, entah itu dalam keluarga, dalam masyarakat, ataupun dalam lingkungan gereja. Sekecil apapun kebaikan, jika kita tidak pernah lelah dan melakukannya secara konsisten dan terus-menerus kita rawat, saya percaya itu akan menjadi berbuah dan menjadi bermakna bagi hidup kita. Dan kita memang tidak tahu atau kadang tidak menyadari pertumbuhannya, tapi kita bisa melihat hasilnya. Pasti akan senantiasa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari terkasih, semoga kita senantiasa setia, kita terus-menerus menaburkan benih kebaikan tanpa kenal lelah, sampai kebaikan itu menjadi milik kita, dan orang-orang yang melihat kebaikan itu senantiasa mampu berubah, dan Tuhan, orang senantiasa mampu memuliakan Tuhan secara terus-menerus. Tuhan memberkati.